Injil Matius pasal 4. Saya membaca bagi kita firman Tuhan dari Injil Markus. Allah beserta Anda. Dulu sampai hari ini kamu ada karena Allah berserta kita semua. Kamu, saya. Shalom, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda bersama saya Bapak Pendeta Abson Sabaulu STH dalam program Damai di Hati. Pemirsa JTV yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, minta pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, kita dapat mengerti dan memahaminya, sehingga lewat firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati segala kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami hendak mau mendengarkan akan firman Allah. Namun sebelum itu ya Tuhan, hamba mohon kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang memberi hikmat dan pengertian bagi hamba-Mu, bagi pemirsa dimanapun berada, sehingga ketika mendengar firman Tuhan ini, firman ini boleh menjadi kekuatan bagi mereka, firman ini boleh menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya Allah Engkau yang ambil alih bagi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang memberitakannya maupun pemirsa yang saat ini mendengar akan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Pemirsa JTV yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami
telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan bercerita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Pemirsa JATV yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan kita kehidupan. Kita masih pada masa-masa ini adalah masih di dalam suasana Tuhan Yesus bangkit dan dia sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, dia masih ada di bumi 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca ini menerangkan, bahkan menceritakan kepada kita tentang bagian dari bagaimana Yesus juga menampakkan diri kepada kedua murid yang sedang pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Di dalam perjalanan mereka sedang bercakap-cakap tentang peristiwa yang terjadi, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang sesungguhnya mereka harus percaya. Tetapi pada kenyataannya dari firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kedua murid ini ternyata mereka pun belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sekalipun sudah disaksikan oleh perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan mereka kembali dan menceritakan tentang peristiwa bahwa mereka telah melihat bahwa Yesus telah bangkit, tetapi mereka pun tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bapak ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini, tentunya Tuhan Yesus menginginkan supaya murid-murid mereka percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, saya memberikan tema percaya kebangkitan Yesus Kristus, membuka mata rohani untuk mengenal Dia. Bapak ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua murid ini kita melihat bagaimana mereka, ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus tidak mau supaya mereka tidak percaya, sehingga di dalam perjalanan mereka lewat firman Tuhan yang kita baca ini,
bahwa Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka untuk meyakinkan kepada mereka bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada 4 hal dari kebenaran firman Tuhan ini yang hendak kita pelajari, sehingga membuat murid-murid ini mereka menjadi percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga lewat kepercayaan mereka bahwa Yesus telah bangkit, membuka mata rohani mereka yang sudah tertutup, sebagaimana di dalam firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-15 di situ berkata bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datang Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Tuhan Yesus tidak inginkan murid-murid yang sudah percaya, yang sudah bersama Dia kurang lebih 3,5 tahun. Bahkan Yesus pun sudah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menderita, Dia akan mati, Dia akan bangkit. Tetapi mereka kurang percaya dan mereka tidak mengenal Yesus itu. Bapak, Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar dari tema ini. Paling tidak ada 4 hal bagaimana supaya murid-murid ini mereka bisa menjadi percaya kepada kebangkitan Yesus, sehingga mata mereka tadi yang tertutup tidak mengenal Yesus, mereka bisa membuka mata mereka dan mengenal Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal. Hal yang pertama, kedua murid Yesus itu butuh kehadiran Yesus. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kedua murid ini mereka sangat membutuhkan kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah ketidakpercayaan mereka, di tengah-tengah situasi keadaan yang mereka alami, yang mereka rasakan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus perlu hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Tuhan Yesus sangat penting dalam kehidupan kedua murid ini, supaya apa yang menjadi penghalang bagi mata rohani mereka, sehingga mereka bisa mempercayai bahwa sungguh-sungguh bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita pun tidak beda jauh dengan kehidupan kedua murid ini. Kita sudah percaya Yesus, tapi ketika ada masalah persoalan dalam kehidupan kita yang datang dalam kehidupan kita, kadangkala membuat kita tidak percaya kepada Yesus, kadangkala membuat iman kita menjadi kendor, kadangkala iman kita menjadi tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini, dari kedua murid ini, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita perlu kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Karena dengan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, maka akan membuka segala hal yang menutup setiap pikiran kita, yang menutup setiap mata rohani kita, sehingga apa yang selama ini menutup kita, kita bisa melihat, mata kita bisa terbuka, dan kita bisa melihat Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan sangat penting. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sangat butuhkan. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan setiap masalah persoalan kita dengan kekuatan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan manusia kita sangat terbatas. Bahkan kadangkala ketika kita menghadapi persoalan masalah, kadangkala kekhawatiran, kadangkala banyak hal yang membuat kita kadangkala mengalami masalah yang membuat kita down di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini saya mau katakan kepada kita semua,
bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sangat penting. Apa tujuannya? Supaya Bapak Ibu dengan kehadirannya dalam kehidupan kita, dengan kehadirannya kepada kedua murid ini, membuka mata mereka yang tertutup, supaya mereka bisa kembali percaya akan kebangkitan Yesus. Sebab kebangkitan itu memberikan kita kehidupan. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana supaya murid-murid ini mereka bisa percaya tentang kebangkitan Yesus, supaya mata rohani mereka bisa terbuka dan mengenal Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca di dalam ayatnya yang ke-24 dan 25 dan ayat 26 dikatakan begini. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang sangat penting bagi kedua murid Yesus ini, bahwa ketika mereka masih belum percaya kepada Yesus, bahkan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, bahkan ketika Yesus bercakap-cakap dengan mereka, di saat mata mereka masih terselubung, di saat mata mereka masih tertutup untuk tidak mengenal Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hadir dengan teguran kepada mereka. Lewat firman Tuhan, lewat pembacaan di dalam ayat yang ke-25 tadi, menjelaskan bagaimana Yesus menegur mereka. Yesus berkata bahwa mereka bodoh, mereka lamban hati, dan mereka kurang percaya. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, itu terjadi kepada para murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka tidak percaya akan kebangkitan itu. Bukankah hal ini juga bisa terjadi atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Oleh karena itu kita diingatkan lewat firman Tuhan ini, supaya Bapak Ibu Saudaraku, jangan kebodohan kita, jangan kelambanan hati kita menutup pengenalan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jangan kita biarkan hal ini terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita percaya sungguh. Jangan kita izinkan segala sesuatu menutup hati kita, sehingga membuat kita menjadi bodoh, lamban untuk mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudaraku pemirsa dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, mari kita buka hati kita, mempercayai dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Yesus pernah perkatakan lewat firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketidakpercayaan kita atas kebangkitan Yesus, Yesus berkata bahwa kita orang-orang yang bodoh, kita orang-orang yang lamban untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bapak pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala ketika dalam setiap kehidupan kita, ketika iman kita mulai kendor,
Bahkan ketika kita mulai keluar dari kehendak Tuhan, ketika kita mulai keluar dari rencana Allah, ketika kita tidak melakukan lagi apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kadangkala Tuhan Yesus datang dengan teguran. Kadangkala Tuhan datang dengan ajaran dan didikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati. Ketika Tuhan datang menegur kita, ketika Tuhan datang menasihati kita, ketika Tuhan datang dengan didikan ajarannya, sekalipun didikan ajaran itu sakit, bahkan kadangkala mungkin secara daging, secara kita tidak bisa terima, tetapi ketika kita membuka hati kita, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahkan Alkitab berkata bahwa anak yang kukasihi, kudidik, kuhajar. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masih mengalami didikan ajaran Tuhan, itu bukan tanda marahnya Tuhan bagi kita, tetapi itu merupakan tanda kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan tidak inginkan orang-orang yang percaya kepada Dia, sebagaimana firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, Dia tidak inginkan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan menjadi anak-anak gampangan. Pemirsa JTV yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati kita. Karena saya percaya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ya mungkin kita dengar dan firman Tuhan menjadi teguran, menjadi ajaran, menjadi didikan. Mari buka hati dan kita terima setiap firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, bahkan memperbaiki setiap kelakuan-kelakuan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kita menjadi baik. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana murid-murid ini mereka menjadi percaya kepada Yesus yang bangkit, sehingga mata rohani mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Hal yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka tentang kesaksian akan firman Tuhan. Di dalam ayat 27 dan 28, di situ berkata demikian. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mirsa JTV yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kedua murid ini bisa menjadi percaya tentang kebangkitan Yesus, dan mata mereka, rohani mereka bisa terbuka untuk mengenal. Hal yang ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka tentang kebangkitannya lewat firman Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Yesus kembali. Dia membimbing mereka. Yesus kembali menjelaskan tentang apa yang sudah dibuatkan para nabi lewat kitab Musa maupun juga lewat kitab nabi-nabi, tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus lewat Dia mati dan bangkit. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dan Yesus harus menjelaskan ulang tentang apa yang ada di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku pemirsa dikasihi Tuhan, sangat penting hari-hari ini dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab hanya di dalam firman Tuhan kita menemukan jawaban.
Dalam firman Tuhan kita menemukan di mana kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, mulai dipertanyakan tentang otoritas dan kuasa firman itu. Tapi saya mau beritahu kepada saya dan saudara, jangan pernah kita sedikit pun meragukan akan kebenaran firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca ini, Yesus sendiri menjelaskan tentang kesucian firman Allah itu kepada kedua murid ini. Bapak Ibu Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita meragukan akan firman Tuhan. Sekalipun mungkin di luar sana ada banyak orang yang meragukan firman Tuhan ini, tetapi kebenaran ini berkata bahwa ketika Yesus hadir tentang kedua orang murid ini, dia menjelaskan tentang kitab suci, tentang apa yang tertulis tentang Yesus itu sendiri, bagaimana dia mati dan dia bangkit. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita pun, mari, kalau kita mungkin sudah ragu oleh karena berbagai ajaran, berbagai hal yang mungkin kita dengar, kita saksikan, bahkan ada banyak orang-orang hari-hari ini mulai ragu tentang otoritas firman. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita, jangan pernah kita meragukan akan otoritas firman. Sebab Alkitab berkata, bumi dan langit akan lenyap, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saya dan saudara, kita sangat butuh firman. Karena firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dia menuntun dan menunjukkan segala kebenaran atas hidup kita. Sehingga ketika kita mungkin menyimpang, ketika kita salah jalan, firman Tuhan akan mengarahkan dan meluruskan kembali jalan hidup kita sehingga kita benar. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dan itu yang Yesus jelaskan kembali kepada murid-murid. Dan hal yang keempat, bagaimana supaya murid-murid ini bisa menjadi percaya akan kebangkitan Yesus sehingga mata rohani mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Hal yang keempat, bahwa ketika murid-murid ini mereka belum mengenal Yesus, lalu mereka punya kerinduan yang besar untuk mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus pun mau untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, hal yang keempat, bahwa Yesus duduk di dalam perjamuan bersama kedua murid. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-30 menjelaskan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu pemirsa dikasihi oleh Tuhan, itulah bentuk kasih sayang Tuhan Yesus kepada kedua murid-murid. Dia tidak inginkan pengenalan mereka tentang dia berlarut-larut begitu lama, sehingga kehadirannya di tengah-tengah mereka, bukan dia hanya hadir, bukan dia hanya menerangkan tingkah posisi kepada mereka, bukan dia hanya menegur tentang kelambanan, kebodohan mereka, ketidakpercayaan mereka, tetapi dia hadir bersama-sama dengan mereka, dia duduk bersama-sama dengan mereka, bahkan dia memecah-mecahkan roti bersama kedua murid ini. Bapak pemirsa Jatipe dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia begitu mengasihi kedua murid-murid ini, sehingga dia mau duduk bersama mereka, bahkan dia mau makan bersama-sama mereka.
di dalam perjamuan itu. Dan lewat perjamuan itu, Alkitab berkata, waktu mereka makan roti yang diberikan oleh Yesus, mata mereka lalu terbuka dan mereka mengenal Yesus. Kita bersyukur tubuh dan darah Kristus memberikan kita, ketika dia menyatakan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya kepada saya dan saudara, memberikan kita satu kepastian bahwa waktu kita percaya kepada dia yang mati dan bangkit, maka ada jaminan bagi setiap kita untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar ini, bahwa perjamuan bersama kedua murid ini membuka mata kedua orang ini, kedua murid ini. Apa yang mungkin tertutup selama ini, akhirnya mata mereka bisa terbuka. Mata rohani mereka terbuka untuk mereka melihat Yesus. Perjamuan sangat penting yang dilakukan oleh setiap gereja-gereja Tuhan. Saya mengajak kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan pernah engkau sia-siakan ketika ada momen waktu perjamuan kudus untuk engkau bisa makan, minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Karena lewat peristiwa, lewat kita makan, minum roti dan anggur perjamuan kudus, mata kita akan terbuka dan iman kita semakin terus bertumbuh, iman kita semakin dewasa, dan pengenalan kita akan Tuhan semakin lebih. Pemirsa Jati Pendikasih oleh Tuhan, kita bersyukur lewat peristiwa Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid, tidak sia-sia. Terlebih kepada kedua murid ini, mereka pun boleh dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya mereka tidak percaya kepada kebangkitan itu, yang tadinya mereka belum mengenal yang sesungguhnya tentang siapa itu Yesus. Tapi pada akhirnya, dengan kehadiran Yesus, dengan Yesus hadir memberikan teguran yang keras, bahkan Yesus hadir itu menjelaskan firman Tuhan, kitab suci kepada mereka, dan Yesus duduk bersama untuk membagikan roti kepada mereka. Dan akhirnya mereka mengenal Yesus yang mati, yang bangkit itu. Dan mereka benar-benar percaya akan kebangkitan Yesus. Sehingga pada akhirnya, ketika mereka sudah mengenal Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, lalu mereka yang tadinya pergi ke kampung Emmaus, dan akhirnya mereka tidak lagi pergi, tetapi mereka kembali ke Yerusalem dan bertemu kembali kepada murid-murid dan menjelaskan, menceritakan bahwa mereka juga melihat Yesus. Lalu mereka memberitahukan kepada murid-murid. Bapak Ibu pemirsa dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca ini, dari firman Tuhan kita renungkan ini, kesimpulan untuk kita ada dua hal. Yang pertama, jangan pernah ragu tentang kebangkitan Yesus, tetapi percayalah bahwa Yesus Kristus telah bangkit untuk memberikan kita hidup kekal. Sebagaimana dalam firman Tuhan dalam Kisah para Rasul pasal 1 ayat 3, bahwa Yesus, dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Hal yang kedua, lewat peristiwa kebangkitan Yesus, mari kita menjadi saksi kepada semua orang, untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus telah bangkit
sehingga mereka juga dapat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebagaimana dalam tertulis Roma pasal 10 ayat ke-9 yang berbunyi demikian. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya bahwa Yesus telah mati, bahkan Dia telah bangkit, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu pemirsa dikasih oleh Tuhan, dengan demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman itu. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih berkenan untuk memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Karena lewat kami membaca merenungkan firman Tuhan, maka iman kami bertumbuh. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan berkata, bahwa iman bertumbuh dalam pendengaran akan firman Allah. Bapa di sorga, Bapa yang baik, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan ini, siapapun pemirsa Jaya TV dimanapun berada yang mendengar akan firman Allah ini, biarlah firman ini boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah firman ini boleh memberi pertumbuhan iman kembali bagi setiap kami yang mungkin saat ini mulai lemah iman, bahkan oleh karena berbagai persoalan masalah, berbagai tantangan hidup, iman kami mulai kendor, bahkan rasa percaya kami kepada Engkau mulai berkurang. Tapi biarlah lewat firman Tuhan ini, biarlah kami boleh diingatkan kembali untuk kami kembali percaya akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Engkau yang menjamah setiap umat-umat-Mu, setiap mereka yang mendengar akan firman Allah. Apapun masalah persoalan kehidupan mereka, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka untuk menyatakan kuasa kebangkitan-Mu atas mereka, sehingga mereka benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu, sebagaimana kedua murid-Mu yang sungguh-sungguh benar-benar lewat kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka, mereka boleh mengalami kuasa kebangkitan itu. Terima kasih Bapa yang baik, tergukan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, hamba sangat terbatas untuk menguraikan firman Tuhan ini, tapi hamba percaya Roh Kudus, Roh kebenaran yang mengisahkan terus kami akan kebenaran, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, akan terus menyatakan firman ini lebih dalam lagi bagi semua kami yang mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah namamu, berkati terus Jaya TV ini yang terus menyiarkan kebenaran firman Allah. Pakai Jaya TV ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga lewat Jaya TV ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.